Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini mesti dia mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Kayak apa? 800 T mau dibayar sama apa? Yuk coba. Salam NKRI teman-teman semuanya. Si penjual aset negara Megawati sok mengkritik hutang negara saat ini. Padahal ketika dia berkuasa menjadi presiden, rasio hutangnya jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Berdasarkan PDB atau produk domestik bruto kita. Parahnya sudah hutangnya besar, aset negara dijual pula ke negara asing. Kini dia sok bicara masalah bangsa, sok peduli sama rakyat. Setelah partainya tumbang tak berkuasa lagi. Nah, kalau begitu mari kita simak yang berikut ini. Dan ini semakin panjang karena Temasek pun ternyata telah menjual ke Qatar ya Rizky ya, untuk Indosat ini ya. Sudah beralih tangan pula. Sudah beralih tangan dari Temasek ke Qatar. Pertanyaan pertama warga adalah untuk Pak Kwik, realistiskah penjualan Indosat karena alasan krisis? Dan pertanyaan kedua, adakah kepentingan lain dari Megawati di balik penjualan Indosat? Dijawab yang pertama Pak, tentang realistiskah Indosat dijual? Sebenarnya sudah dijawab tadi Pak, tapi boleh mungkin. Ya, menurut saya sama sekali tidak realistis. Oleh karena di dalam rancangan keuangan, untuk mencukupi keuangan walaupun dalam kondisi krisis, barang-barang milik negara yang dijual, perusahaan-perusahaan milik negara yang dijual sudah ada di dalam BPPN. Dan Indosat tidak ada di dalam BPPN. Jadi tidak realistis Pak? Sama sekali tidak realistis. Kecuali itu lebih tidak realistis lagi. Pertimbangannya seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Megawati atas pesanan, atas anjuran dari Profesor Ali Syabana, itu tidak memperhitungkan uang sama sekali. Banyak barang yang tidak ada nilainya. Oleh karena Indosat dibuat untuk urusan-urusan yang sangat strategis. Dan lebih ke ideologi ya Pak ya? Ya. Tidak hanya untuk sekedar untuk uang, bisa kita bocor. Ya. Ya, pertanyaan kedua tadi, apa saya lupa tadi, pertanyaan apakah kedua. Ada maksud lain? Oh ya, ada maksud lain. Betul Indosat oleh Ibu Mega. Itu saya tidak berani. Oleh karena saya tidak berani berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Oke, siapa tahu Pak Marwan ya kalau begitu. Pak Marwan mungkin punya jawaban yang berbeda. Tadi sudah memberi penjelasan. Pak Marwan. Ya, saya kira soal adanya kepentingan untuk mendapatkan rente itu sangat nyata dari pelaksanaan penjualan itu dengan menggunakan special purpose vehicle yang didirikan di Mauritius. Untuk apa ini dilakukan? Dan kita sudah menunjukkan pada waktu itu bahwa cara-cara seperti ini melanggar undang-undang. Nah, tapi tetap dilakukan. Jadi pelanggaran undang-undangnya sendiri sebenarnya sudah nyata. Saya kira tadi ada hal-hal yang mungkin saya perlu klarifikasi tentang sikap Pak Kwik itu kenapa. Dan saya akan mengatakan karena ini strategis, menguntungkan, ya kalau bisa kita beli. Cuma pada harga yang berapa besarnya begitu. Tidak mengikuti harga saham yang ada di pasar. Kita kan bisa menghitung. Kalau memang bisa itu sangat bagus. Kenapa kita harus membuat yang baru seperti saran Pak Kwik? Itu mungkin beliau sudah melihat tidak ada kemungkinan. Tapi kalau seandainya itu bisa, itu sangat bagus. Karena memang di samping menguntungkan, ini ya yang sangat penting adalah ini strategis menyangkut hankam negara kita. Sehingga kalau memang bisa dibeli dengan harga yang wajar,
yang bisa dihitung, dan mungkin Jokowi bisa, ya silakan saja dan kita akan dukung. Tapi masalahnya mungkin mereka juga tidak akan mau jual seperti yang Pak Kwik katakan tadi. Ini barang-barang yang memang sangat dibutuhkan karena memang ini sangat strategis. Ibaratnya ini sebuah angsa yang terus bertelur begitu ya, hasilnya baik untuk Indosat. Jadi mestinya kan telur angsanya aja yang terus yang kita jual, bukan angsanya sekalian yang dijual. Ini kan yang saya kira yang sangat fatal. Terus kemudian apa Pak Marwan, kalau Anda melihat situasi saat ini, masih memerlukan atau tidak kita untuk memiliki Indosat kembali? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa karena ini strategis, ya minimal yang itu menyangkut Hankam, lalu ada tambahan keuntungan, ya jangan lupa ini pelanggannya mungkin sudah sampai 70 atau 60 juta orang atau nomor. Bandingkan dengan Singapura mungkin jumlah penduduk itu kali 2 juga paling 7 juta pelanggan. Jadi sangat besar. Jadi potensi keuntungan itu sangat besar, di samping tadi faktor strategis itu. Jadi saya kira memang ya sangat penting untuk kita bisa kuasai lagi. Tapi masalahnya kemungkinannya kalau harus membayar sangat mahal, tidak wajar, ya mending tidak perlu dilakukan. Kita memperkuat saja yang ada, yaitu Telkomsel. Nah, tapi masalahnya Telkomsel pun itu 35% sahamnya sudah dimiliki oleh Temasek. Ini juga kalau mau dibeli jangan dikira murah, ini jauh lebih mahal. Karena apa? Karena Telkomsel itu lebih sehat. Untungnya tidak, kerugiannya hutangnya itu tidak sebesar hutang Indosat. Karena Indosat itu dihutang karena memang direkayasa oleh Temasek untuk mendapatkan keuntungan dari sesama terafiliasi. Baik, Pak Kwik, mungkin ada tanggapan apa yang dikatakan Pak Marwan? Sebagai closing statement terkait dengan ini, ya, Pak. Yang dikatakan Pak Marwan sebetulnya secara prinsip setuju, tetapi secara hitung-hitungan offhand, walaupun tidak melihat angka-angka, rasanya daripada membeli Indosat lebih murah dan akan lebih canggih hasilnya kalau membuat baru. Oleh karena antara tahun itu dan sekarang kemajuan teknologi luar biasa besarnya. Baik. Terima kasih Pak Marwan, terima kasih Pak Kwik. Terima kasih untuk waktunya. Begitulah kelakuan Megawati. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!